Halo guys, apa kabar? Bertemu dengan saya Reina Rudiarto. Teman-teman, saya kali ini ingin review YouTube, channel YouTube dari Coco Driver yang membahas mengenai perjalanannya bersama keluarga kecil, keluarga mudanya, keluarga masih muda ya, bersama satu anak kecil gitu dan istri ke Bandung menggunakan mobil REV, Wuling REV. Jadi saya tertarik ingin reviewnya itu karena saya belum pernah punya mobil REV dan saya ingin tahu gimana sih rasanya naik mobil REV ke Bandung. Jadi bisa saya nilai mobil listrik itu kalau kita menuntut hemat irit, mobil listrik itu irit, irit. Tapi untuk REV itu termasuk yang untuk keluarga muda, keluarga yang masih mungkin anaknya masih kecil, karena kan mobilnya kecil, imut. Jadi kalau orang dewasa yang duduk di situ ya udah di belakangnya, kalau depan dewasa dua kayaknya masih cocok. Oke, perjalanan dimulai, saya lihat dari awal itu perjalanan dimulai dari Gading Serpong, Tangerang menuju Bandung. Eh, saya lihat itu yang saya bisa nilai kelebihan dari mobil Wuling REV electric vehicle adalah diklaim itu ini yang long range katanya, jarak tempuhnya itu kalau sampai Bandung ya cukup. Tapi ingat itu di atas kertas, karena saat berkendara di tol, katakan di tol, kemudian kemacetan, itu sangat penting untuk apa ya namanya kalkulasi apa namanya konsumsi daya listrik. Jadi karena kan tidak seperti bensin yang bisa diisi kapanpun dan secepat kilat mengisinya. Kalau mobil listrik REV itu tempat pengisiannya terbatas dan membutuhkan waktu jika mau mengisi. Nah, namun apalagi kalau ada antrian pengisian, jadi beberapa mobil atau banyak mobil mengisi, waduh, itu sepertinya kacau teman-teman. Bukan kacau gimana ya, membutuhkan waktu dan mengisi, apalagi mengisinya itu kan tidak cepat. Jadi kan katakan bisa ya mungkin 30 menit aja cepat kali ya. Tapi kalau gimana kalau sejam? Dan itu pun tergantung ke teknologi dari kendaraan listrik yang kita punya. Kalau pengisiannya itu nggak secepat kilat, ya mungkin misi 1 jam. Kalau saya lihat dari video Coco Driver itu 20% ya, 1 jaman, sekitar 1 jam baru isi sekitar 20%, 20 ke 25 mungkin 20 ya saya ingatnya gitu. Jadi kalau isi 40 jadi 60%. Kelebihan dari mobil REV yang saya lihat ini adalah stabil dan bukan mobil pelan. Cuman kekurangannya tadi memang mobilnya kecil, jadi harus keluarga muda. Kalau keluarga yang anak-anaknya sudah besar, sudah remaja yang ini sempit nggak bisa ada, mungkin hanya berdua, honeymoon berdua atau sama pasangan aja berdua itu cocok teman-teman. Nah, tadi kekurangan kelebihan itu di kecepatan, bukan mobil pelan, 100 sampai 105 kalau saya perhatikan di perjalanan itu dia mampu di kecepatan maksimum, termasuk maksimum di 100 sampai 105 km per jam, itu termasuk mumpuni. Karena itu ya cepat. Dan kelebihan lagi, kalau mau sport banget ya juga nggak enak ya, nyetir terlalu sport kan bisa kecelakaan. Jadi 100 sampai 105 itu bertenaganya cukup teman-teman. Kemudian ditunjukkan bahwa mobil listrik itu stabil, lebih stabil saat manuver. Manuver itu misalnya menyalip, kemudian saat ditanjakan. Kalau mobil bensin itu lebih ngegas, dorong kayak gitu, gimana ya. Kalau mobil listrik saya perhatikan kayak naik bom kar. Dari bunyi itu, kalau teman-teman tahu bom kar, mobil apa seperti di dunia fantasi Ancol, Dufan, itu kan bunyi kayak gitu aja kan teman-teman kan. Ya ini seperti mobil mainan, jadi mobil listrik itu saya suka. Dan manuvernya stabil di 100 sampai 105. Jadi kalau saya lihat itu kelebihan, namun kekurangannya itu aja, hanya untuk keluarga muda atau hanya berdua aja. Saya perhatikan untuk pengereman seperti itu harus tetap, yang namanya orang membawa kendaraan harus memiliki kemampuan untuk berkendara dengan baik, karena tetap kalau nggak bisa berkendara dengan baik ya bisa kecelakaan, karena itu nanti ada efek mengerem seperti itu teman-teman. Ngerem terus kemacetan di manuver gimana, walaupun mobil kecil mungil, kalau misalnya nyetir yang nggak bagus ya bisa kecelakaan. Bagus juga dari Coco Driver menunjukkan
strategi. Jadi kalau pakai mobil listrik itu tadi harus pakai strategi, termasuk yang ada, karena ada teknologi yang regeneratif brake. Jadi pengisian daya dengan regeneratif brake ya gitu, pengisian daya listrik, electric charging dengan pengisian daya listrik. Cuman sepertinya nggak terlalu signifikan menambah daya ya. Itu misalnya turunan tidak ngegas, itu dia malah nanti dia ngisi daya. Cuman itu kalau saya perhatikan nggak sampai signifikan banget dibandingkan pakai charging listrik charger kan. Kemudian lebih hemat itu kalau misalnya di belakang truk besar, karena hambatan anginnya itu udah ditabrak sama dia mobil kendaraan di depan dulu. Jadi kendaraan yang di kendaraan itu lebih hemat energi gitu. Kemudian ya itu kalau mau irit jangan terlalu mode sport, tapi tetap di eco. Kemudian ya itu yang saya perhatikan lagi, iya karena baterai nggak bisa diisi sembarangan tempat-tempatnya, jadi ya dia jangan terlalu ngebut. Tapi kalau mau ngebut udah harus strategi, tahu nanti mau kira-kira mau ngisinya di mana. Ada masalah lagi kalau sampai pengisian listriknya nanti ada masalah kerusakan atau tidak bisa dipakai karena kan masih jarang. Jadi ini semua ada plus minus, tapi kalau yang masih keluarga muda mau nikmatin ya artinya fine enak-enak aja. Kemudian ya berkendara-kendaraan listrik itu sebenarnya bongkar ya, saya perhatiin apalagi kalau mobilnya masih kecil, imut gitu, mungil. Itu sih teman-teman yang saya suka. Kemudian jadi ya pokoknya intinya jangan melihat di atas kertas. Saat kita membeli kendaraan listrik kita tahu oh ini bisa ratusan kilometer, 193 kilometer kayak gitu, bisa 200 kilometer, bisa 300 kilometer. Jadi bukan itu aja, tapi tergantung lagi dengan kemacetan, kemudian naik turun curam, landai, seperti itu akan mempengaruhi. Itu tuh hal penting banget memang kalau kita mau berkendara dengan kendaraan listrik untuk jarak jauh. Lain-lainnya yang bisa saya lihat reviewnya itu ya kendaraan kalau kita mau yang cepat itu pakai harus yang lebih mahal kan, jadi itu menjadi kekurangan. Tapi dengan seperti naik REV ini, dengan dibatasi kecepatannya itu hanya bisa sampai 100 sampai 105 km per jam, kita lebih sadar dengan tilang elektroniknya ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Jadi kita lebih sadar oh kewajiban itu hanya di 100 km per jam loh, kayak gitu teman-teman. Jadi ya ada kelebihan, ada kekurangan. Nah teman-teman yang nanti uangnya lebih banyak lagi, mungkin ya harus membeli mobil listrik yang lebih mahal, tapi ya tak ingat harus dibatasi. Di tol itu ada yang kecepatannya hanya boleh 100 km per jam gitu. Cuma yang udah pengalaman tahu lah kira-kira itu ada pemberitahuan kadang-kadang di WC di mana kan, oh di depan ada kamera ETLE kayak gitu, jadi ada tandanya. Tapi bukan berarti kita boleh ngebut, karena kalau ketangkep aja dari mobil patroli, dari mobil apa itu lebih dari 100 km per jam ya itu kena tilang kayak gitu teman-teman. Ya gitu. Kalau jadi naik mobil listrik, kalau seperti ke Bandung dengan misalnya dia klaim 200 km atau 200 km kemampuan, misalnya kemampuan jalan di jaki 200 km itu agak riskan. Tapi kalau dibilang 300 km itu lebih lega itu teman-teman. Jadi teman-teman tetap harus melihat berapa sih kemampuan daya jelajah kilometer dari mobil listrik. Itu harus dibandingkan dengan kita mau pergi kemana, mungkin hanya di dalam kota saja atau sampai keluar kota. Yang saya bisa lihat bahwa kendaraan listrik ya kuat-kuat aja ya. Saya belum pernah punya, tapi ya ke bengkel tak harus periksa tentang kampas rem kayak gitu kan intinya, atau apa ya perawatan kendaraan listrik saya masih kurang tahu teman-teman. Cuman yang saya lihat dari review Koko Driver ya begitu, cukup membuka wawasan. Semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, share, komen. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Bye teman-teman.